Saudara, kita hari-hari ini, pekan-pekan ini, bulan-bulan ini disibukkan dengan berbagai macam persoalan yang memang sepertinya didesain untuk membuat kita umat Islam khususnya rakyat Indonesia menjadi repot luar biasa. Aduh, banyak sekali persoalan dari mulai keraman kerumun ya. Kerumunan yang membuat Habib Rizik Syihab ditangkap, diperiksa, ditahan ya. Ditahan, kemudian disidang, dituntut dengan hukuman-hukuman yang tidak masuk akal, divonis dengan hukuman yang juga tidak masuk akal. Untuk kerumunan Megamendung, Habib didenda, dihukum 20 juta bayar denda atau subsidi 5 bulan kurungan. Dan untuk Petamburan dihukum pidana penjara 8 bulan. Kemudian yang untuk di swab rumah sakit Umi Bogor juga tuntutannya juga tidak masuk akal. Jadi kita memang dibuat sibuk. Belum lagi soal bansos. Bansos ini bukan desain ya, tapi menurut saya kecelakaan yang kemudian Allah bukakan. Bagaimana partai pemerintah, partai penguasa yang menabalkan diri, memproklamasikan diri sebagai partai wong cilik, tapi justru menjarah jatah wong cilik yang seharusnya mereka bela, yang harusnya mereka perjuangkan. Yuliari Peter Batubara, Menteri Sosial dari PDIP, telah melakukan korupsi bansos dengan sangat jahatnya ya. Korupsi itu jahat, saudara, setuju kan ya? Setuju. Dan korupsi bansos jauh-jauh lebih jahat. Kemudian soal Bipang Ambawang, soal macam-macam. Dan kita mohon maaf sedikit melupakan kabar pembunuhan 6 pengawal Habib Rizik di kilometer 50 jalan tol Jakarta Cikampek berlaku hampir 6 bulan yang lalu. 7 Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni sudah 6 bulan. Makanya tanggal 7 hari ini tanggal 8 Juninya tim pengawal peristiwa pembunuhan 6 pengawal Habib Rizik Syihab atau biasa disingkat dengan TP3 mengeluarkan rilis, mengeluarkan siaran pers yang saya kira bagus juga. Saya sebetulnya anggota TP3 tapi selama ini mencoba mengambil jarak sampai secara resmi TP3 mengeluarkan statement-statementnya, pernyataan-pernyataannya. Saya bacakan saja ya, siaran pers TP3 Jakarta 8 Juni 2021. Temuan TP3 tentang pembunuhan 6 pengawal HRS untuk Presiden Jokowi. Temuan TP3, tim pengawal peristiwa pembunuhan. Tim pengawal peristiwa pembunuhan. Kita sudah jelaskan kenapa kita menyebut TP3, bukan tim pencari fakta, bukan tim apa segala macamnya. Karena kalau mencari fakta kita diharuskan memiliki perangkat sumber daya yang memadai, punya legal standing. Mencari fakta itu kan bisa mendatangi orang, memanggil orang, mewawancarai segala macam, dan itu harus ada legal standingnya, apalagi dalam rangka mencari fakta gitu. Dan sejauh-jauh hari Presiden Jokowi lewat Mahfud MD sudah mengatakan tidak perlu tim pencari fakta, sudah ditangani Komnas HAM. Oke, nanti kita lihat bagaimana ya. Oke, saya ulang lagi, temuan TP3 tentang pembunuhan 6 pengawal HRS untuk Presiden Jokowi. Pada Kamis 27 Mei 2021 yang lalu, TP3 telah mengajukan permohonan audiensi kepada Presiden untuk menyampaikan temuan dan hasil kajian atas pembunuhan 6 pengawal HRS. Namun hingga saat ini TP3 belum juga mendapat jawaban apakah permohonan audiensi tersebut diterima atau ditolak. Saya tahu prosesnya, saya tahu juga pembuatan suratnya, saya baca draftnya, tapi sekali lagi tadi saya katakan saya mencoba menahan diri untuk menyampaikan ke publik sampai TP3 memberikan pernyataan secara resmi. Dan kita punya juru bicara yang kita akui bekerja sangat dahsyat, rajin, ulet, tabah, pantang menyerah, Marwan Batubara. Bang Marwan Batubara ini luar biasa sekali. Semoga Allah balas kebaikan Bang Marwan ya. Kebaikan Bang Marwan, jazakallah khairul khasira. Luar biasa Bang Marwan. Kita punya koordinator namanya Abdullah Hamawa, kita biasa panggil Bang Dullah, Bang Abdullah. Ini seorang yang sudah sangat dikenal dengan integritas dan kejujurannya. Kombinasi dua ini mengorkestra kami anggota TP3 yang tim intinya 24 orang ini bekerja mengumpulkan bukti, mencari temuan, bertanya ke sana kemari segala macam. Luar biasa. Semoga Allah balas kebaikan
orang-orang yang tulus ikhlas macam beliau-beliau tadi. Surat permohonan audiensi merujuk pada hasil audiensi TP3 dengan Presiden Jokowi pada 9 Maret 2021 di Istana Merdeka. Pada kesempatan tersebut, Presiden Jokowi telah menyatakan kesiapan pemerintah untuk menuntaskan kasus pembunuhan 6 pengawal HRS secara adil, transparan, dan dapat diterima masyarakat. Menarik ya, pada pertemuan sebelumnya tanggal di 9 Maret 2021 saya memilih tidak hadir. Kami 89 orang diterima Jokowi. Dan saat itu Presiden Jokowi menyatakan kesiapan pemerintah untuk menuntaskan kasus pembunuhan 6 pengawal HRS secara adil, transparan, dan dapat diterima rakyat. Dan untuk itu memang Joko Widodo sudah memerintahkan Polri waktu itu sudah Sigit Listio Sigit Prabowo untuk bekerja secara transparan dan profesional. Berkeadilan, nah ini penting juga. Selain itu, TP3 juga mengingatkan bahwa pada audiensi 9 Maret 2021 tersebut, Presiden Jokowi telah menyatakan sikap, keterbukaan, dan kesediaan menerima temuan dan masukan dari TP3, menyatakan kesiapan untuk keterbukaan dan kesediaan menerima temuan dan masukan dari TP3 jika terdapat bukti-bukti lain selain yang telah dilaporkan Komnas HAM. Wah. Pada prinsipnya, TP3 telah memperoleh hasil kajian dan temuan TP3 yang memberi petunjuk kuat bahwa pembunuhan terhadap 6 warga negara Indonesia di kilometer 50 Jalan Tol Cikampek Jakarta telah dilakukan secara sistematis oleh aparat negara. Karena itu TP3 menuntut kasus ini dapat segera diselesaikan secara adil dan transparan sesuai dengan janji dan komitmen Presiden Jokowi. Di paragraf ini disebutkan TP3 telah menemukan bukti-bukti, temuan segala macam yang membuktikan, memberi petunjuk kuat bahwa pembunuhan 6 warga negara Indonesia di kilometer 50 Jalan Tol Jakarta Cikampek dilakukan oleh aparatur negara secara sistematis. Bagaimana sistematisnya? Ada di buku yang kita sebut dengan buku putih. Ada, sudah kita tulis, sudah kita cetak, sudah diterbitkan, sudah jadi, dan tinggal menunggu waktu yang tepat untuk dipublikasikan secara luas. Rencananya mungkin kita akan mulai dengan DPR ya. Rencananya begitu, insya Allah ya. Nanti kita lihat perkembangan selanjutnya. Sejalan dengan hal di atas, TP3 menuntut Komnas HAM untuk memulai penyelidikan. Menuntut Komnas HAM untuk memulai penyelidikan kasus pembunuhan sesuai perintah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, yaitu Undang-Undang tentang HAM ya, yang sebenarnya belum pernah dilakukan oleh Komnas HAM. Hasil temuan TP3 menyimpulkan bahwa pembunuhan yang terjadi bukan perkara pidana biasa, namun pelanggaran HAM berat, sehingga harus dibuktikan secara adil dan transparan melalui pengadilan HAM sesuai dengan tadi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Jadi yang dilakukan oleh Komnas HAM menurut TP3 itu bukan penyelidikan, bukan. Itu hanya pemantauan. Walaupun Komnas HAM dengan legalitasnya, dengan legal standingnya, dengan hak-hak yang melekat di institusinya sudah memanggil begitu banyak pihak, bahkan polisi, Kapolda Metro pun dipanggil, gagah sekali ya, sudah memeriksa kata siapa namanya Khairul Anam ya, salah satu komisioner Komnas HAM, sudah memeriksa ratusan ribu image, foto-foto baik dari WAG, grup-grup WA maupun bahkan dari ribuan atau belasan ribu atau bahkan puluhan ribu kamera CCTV. Saya nggak tahu begitu dahsyatnya bahan-bahan yang dimiliki Komnas HAM, tapi kami menyimpulkan di TP3 bahwa Komnas HAM belum melakukan penyelidikan. Pertama, karena basis kerja Komnas HAM kemarin bukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM.
Juga yang kemudian bahwa ternyata, wah ini dia ternyatanya nih, nanti mohon maaf ya saya tidak boleh dan tidak bisa menjelaskannya secara rinci di sini. Dan ternyata menurut temuan TP3 yang sudah kami tuangkan dalam buku putih itu, Komnas HAM, mohon maaf nih Komnas HAM, ngeri sekali saya menyebutnya apa ya, menjadi bagian dari rekayasa pengaturan barang bukti, penghilangan barang bukti. Mungkin Komnas HAM tidak terlibat, tapi dengan pernyataan-pernyataannya, dengan gerakan-gerakannya, kami simpulkan jadi bagian dari upaya yang disebut tadi, sistematis tadi. Oke, kita lanjut lagi. Publik perlu memahami permohonan audiensi sesuai surat 27 Mei 2021 merupakan langkah lanjutan yang diambil guna memenuhi komitmen dan kesediaan Presiden Jokowi menerima TP3 jika memiliki masukan dan temuan baru. Jika audiensi akhirnya gagal terlaksana, maka hal tersebut bukan disebabkan karena TP3 tidak memiliki temuan dan masukan sebagaimana dijanjikan. Jadi kalau nanti permintaan tim TP3 untuk bertemu dengan Jokowi gagal tidak terlaksana, itu tidak berarti karena TP3 tidak memiliki temuan. Tidak memiliki temuan sebagaimana dijanjikan untuk masukan kepada pemerintah. TP3 bahkan memiliki berbagai temuan dan masukan yang isinya TP3 bahkan memiliki berbagai temuan dan masukan yang isinya jauh berbeda dengan laporan Komnas HAM yang ternyata hanya merupakan hasil pemantauan, bukan hasil penyelidikan. Anda bisa bayangkan nggak? Lembaga negara dengan dana operasional dari APBN, uang rakyat, fasilitasnya, operasionalnya, overhead cost-nya, ya kan, gajinya, fasilitasnya, dan sebagainya yang ada di situ semua, para komisioner dan para pegawai semua itu, memakai uang rakyat itu, ternyata tidak bekerja sebagaimana semestinya untuk kepentingan rakyat yang telah membiayai mereka. Tapi komisionernya kemudian entah karena apa karena seperti dalam siaran pers pertama Komnas HAM mengatakan bahwa individu, personel, anggota tim mengalami tekanan yang luar biasa dan doxing akibat terlibat dalam menurut mereka investigasi peristiwa pembunuhan 6 pengawal HRS itu. Anda tahu waktu itu saya hadir dalam press conference-nya di kantor Komnas HAM di Jalan Latur Harhari ya, Menteng ya. Cuma selembar kertas, ada logo Komnas HAM-nya, Garuda kalau nggak salah, siaran pers singkat. Tapi pada paragraf di bawah disebutkan bahwa personal, individu, tim mengalami mendapatkan tekanan. Tekanan dan doxing. Tekanan itu berarti dari pihak-pihak yang akan merasa terganggu kalau Komnas HAM melaporkan temuan-temuan yang jujur, adil, dan transparan. Maka mereka ditekan. Bagaimana bentuk tekanannya? Komnas HAM waktu itu dalam press conference tidak menjelaskan lebih lanjut. Juga mereka mengalami doxing. Doxing itu suatu pengumbaran, pengumbaran tahu ya, membongkar sisi-sisi negatif korban melalui media sosial segala macam. Dia bongkar si ini begini, si itu begitu, pernah begini, pernah begitu, diumbar sehingga publik tahu borok-borok yang bersangkutan. Jadi secara eksplisit dalam siaran pers tersebut Komnas HAM mengakui bahwa tim komisioner yang mengikut dalam tim penyelidikan ini mengalami tekanan dan doxing tadi. Dan itu sebabnya saya sebagai anggota TP3 membaca laporan Komnas HAM yang diberikan kepada Presiden Jokowi. Kami mendapatkan secara resmi. TP3 mendapatkan secara resmi, bukan gerilya, bukan nyuri-nyuri, bukan. Karena waktu 27 Mei yang lalu ketika kami akan audiensi, TP3 ngirim surat kepada Jokowi, dan yang membalas itu Menko Polhukam Mahfud MD, itu pun cuma dirjennya atau deputinya maksud saya. Surat balasannya dilampiri dengan laporan Komnas HAM kepada Presiden. Jadi kita dapat secara resmi, bos. Dan isinya, aduh, ngeri prihatin bahwa sebuah institusi sekelas Komnas HAM yang saya sebut tadi memiliki mandat yang kuat untuk menegakkan HAM di Indonesia, bahwa institusi yang dibiayai oleh uang negara, APBN, uang rakyat, bisa bertindak. Menurut saya itu bukan karena kelemahan, bukan karena kelemahan sumber daya, bukan karena kelemahan apa, tapi memang sikap mental. Mohon maaf, sorry bos,
wahai para komisioner Komnas HAM. Sorry bos, saya tidak menafikan kalau kalian semua mendapat tekanan, ancaman, tidak menafikan. Sangat mungkin terjadi. Tapi kalau hal itu membuat kalian kemudian berbelok, tidak bekerja adil dan transparan, tidak bekerja sebagaimana seharusnya, tapi justru dalam laporan kalian menjadi pembenaran, menjadi instrumen pembenaran apa yang dilakukan oleh aparatur negara dalam membantai 6 pengawal Habib Rizik Syihab. Nah, itu menyebabkan kami TP3 perlu melakukan temuan, mencari temuan-temuan baru, penyelidikan baru yang hasilnya sudah jadi. Insya Allah sebentar lagi dengan izin dan karunia Allah kita akan lepas kepada publik. Terlepas apakah audiensi akan terlaksana atau tidak, TP3 akan terus berjuang untuk memberi pemahaman dan kesadaran kepada publik dan instansi yang kompeten, baik dalam maupun luar negeri, bahwa apa yang dilakukan aparat negara terhadap 6 pengawal HRS adalah benar-benar suatu pelanggaran HAM berat, crime against humanity, kejahatan melawan kemanusiaan. Mau diterima Jokowi, bagus. Nggak diterima ya nggak apa-apa juga. Emang kita ngoyo. Nggak. Saudara saya termasuk tim yang seharusnya tanggal 27 Mei juga diterima Jokowi di istana. Tapi saya sama sekali tidak berminat. Saya tidak datang. Ini buat TP3, buat ketemu presiden itu bukan satu kebanggaan yang wah, enggak, biasa saja. Justru mohon maaf menimbulkan polemik ya ketika Bang Abdullah Hemahwa mengatakan seperti Musa bertemu Fir'aun, walaupun kemudian orang heboh luar biasa, tapi maksud Bang Abdullah adalah orang yang datang kepada kekuasaan, kepada penguasa untuk memberikan nasihat. Itu maksud Bang Abdullah. Cuma memang Bang Abdullah menggunakan perumpamaan yang bombastis, Musa ketemu Fir'aun, ya terang aja. Bang Abdullah ini terlalu bersemangat ya. Tapi pesan yang ingin disampaikan Bang Abdullah adalah ketika bertemu dengan penguasa, bukan dalam rangka ngemis, bukan dalam rangka minta-minta, bukan dalam rangka meletakkan tangan di depan sini, nyebut kemaluan gak enak ya, di bawah sini, apa sih kalau bahasa Jawa, ngapu rancang apa gitu ya posisinya, siap menunggu perintah dahulu penguasa, nggih, sandika dawuh, siap paduka. No, tidak demikian. Di sini TP3 saudara berkumpul orang-orang yang punya integritas luar biasa. Masya Allah. Ada Amin Rais, kita boleh berbeda pendapat, tapi ada Amin Rais yang juga dikenal sebagai Bapak Reformasi. Ada Kiai Haji Muhyiddin Junaidi yang sebelumnya adalah Wakil Ketua Umum MUI. Waduh, beliau kiai yang dasar. Anda masih ingat tentang Masyarakat Kubro? Masyarakat Kubro, People Power yang akan diserukan oleh MUI adalah ucapan dari Kiai Haji Muhyiddin Junaidi. Ada Marwan Batubara, aduh luar biasa. Jadi sorry banget bos, sorry banget, jangan diterjemahkan kita ngemis-ngemis mau ketemu Jokowi untuk ya Pak siapa presiden. No. Dalam konteks ini apa yang disampaikan oleh Bang Abdullah Hemahwa adalah benar, bahwa kita mendatangi kekuasaan, mendatangi penguasa untuk memberikan nasihat, memberikan masukan, memberikan peringatan. Oh itu disampaikan, betul, disampaikan oleh siapa namanya, Amin Rais. Ada beberapa ayat yang memperingatkan penguasa tentang pembunuhan bersama muslim. Mengerikan sekali. Ini kenapa jadi hilang? Oke, kita lanjutkan, kita habisi sebentar lagi ya. Habiskan. Demikianlah siaran pers ini kami sampaikan demi tegaknya hukum dan keadilan bagi sesama anak bangsa di bumi NKRI. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, melindungi segenap tumpah darah dan tanah air Indonesia, termasuk anak-anak bangsa yang sedang menuntut tegaknya hukum dan keadilan bagi 6 orang pengawal HRS Habib Rizik Syihab. Atas nama anggota TP3, M. Amin Rais, Abdullah Hemahwa, dan Narahubung Marwan Batubara. Gimana saudara? Kita mau menunggu, dan kami yakin dengan seyakin-yakinnya temuan yang disampaikan oleh Komnas HAM jauh dari fakta yang sebenarnya. Bagaimana Komnas HAM sibuk memberikan rekomendasi kepada polisi penegak hukum untuk memeriksa
keberadaan senjata api yang dimiliki oleh Laskar FPI, mana mungkin. Dan itu sudah melangkahi kerja Komnas HAM itu hanya untuk membuktikan ada tidaknya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat negara. Bukan sibuk ngurusi senjata api yang konon diduga disebut-sebut, atau bahkan kami umat Islam khususnya keluarga meyakini itu sebagai fitnah aparat negara kepada 6 pengawal HRS yang telah dibunuh, sudah jadi korban, difitnah pula. Dan itu Komnas HAM ikut menjadi bagian dari menciptakan pembenaran, justifikasi, klaim, stigma-stigma semacam itu. Kita tunggu, semoga Allah bantu kita menegakkan keadilan, menyingkap kebenaran dan merobohkan kezaliman. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Dari saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.